Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika yang beranggotakan. Jadi, di video kali ini kami akan membahas mengenai penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Sebelumnya, apa itu koefisien partisi dan konstanta disosiasi? Koefisien partisi obat adalah nilai yang menentukan seberapa banyak dan baik partisi senyawa di antara lemak dan air, di mana akan menunjukkan rasio konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tidak tercampurkan, atau fase air dan fase organik. Sedangkan konstanta disosiasi menunjukkan rasio jumlah senyawa yang terurai dengan jumlah senyawa awal. Koefisien partisi memiliki dua macam, yaitu yang pertama ada koefisien partisi sejati, di mana koefisien obat tidak terionisasi, dan yang kedua itu koefisien partisi semu, yang merupakan suatu hasil apabila persyaratan koefisien partisi sejati tidak terpenuhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan serta prosedur kerja dari praktikum biofar yang berjudul koefisien partisi. Yang pertama, untuk alat dan bahannya. Alatnya disediakan seperti pipet volumetrik, pipet-pipet lainnya, sedangkan bahannya berupa asam salisilat, natrium klorida, dan asam klorida. Selanjutnya, instrumen yang dipakai berupa timbangan dan spektrometri UV vis. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama disiapkan 100 ml buffer pH 2,5, lalu ditimbang akurat 20 mg asam salisilat dan masukkan dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan buffer sampai 100 ml. Buffer yang dipakai yaitu buffer pH 2,5. Lalu disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Selanjutnya, diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat yang berupa larutan stok, ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Lalu diukur absorbansi 540 nm pada spektrofotometer yang disebut sebagai absorbansi pertama. Selanjutnya, diambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan kocok tabung reaksi selama beberapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi. Lalu terbentuk dua lapisan, dibuang 4 ml fase air, ditambahkan 1 ml ferinitrat, lalu ferinitrat ditambahkan dalam 0,4 molar asam nitrat hingga terbentuk warna. Ukur absorbansi pada 540 nm pada spektrofotometer yang disebut sebagai absorbansi kedua. Berdasarkan dua absorbansi tersebut dapat ditentukan koefisien partisi semu atau PC aksen, yaitu jumlah dalam organik sama dengan absorbansi 1 dikurang absorbansi kedua, dan jumlah dalam air berupa absorbansi kedua. Ulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Plot 1 per PC aksen, VS H+, dan hitung PC, Ka, dan pKa. Selanjutnya yang terakhir, hitung konsentrasi ion H+, dengan persamaan pH sama dengan min log 10 H+, atau pH sama dengan anti-log H+. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan yang telah dilakukan pada praktikum kali ini. Data-data tersebut diketahui pada gambar di samping. Nah, dari data-data ini maka dicari ekstraksi dari SA dengan pengurangan A dikurang B, kemudian PC aksen dengan cara A kurang B per B, kemudian untuk dari data H+, maka dicari 1 per H+, kemudian dari data PC aksen dicari hasil 1 per PC aksen. Kemudian dari data tersebut dibuat grafik 1 per H+ terhadap 1 per PC aksen. Nah, dari grafik tersebut maka didapatkan hasil persamaan regresi linear, yaitu hasilnya dengan nilai A sebesar 0,2229, kemudian B 3 dikali 10 pangkat min 6, dan R 0,8058. Nah, dari data tersebut maka dapat dicari nilai konstanta disosiasi, koefisien partisi, dan nilai pKa. Nah, untuk nilai PC atau koefisien partisi itu diketahui dengan cara 1 per A, sehingga dihasilkan nilai sebesar 4,486. Setelah itu untuk nilai Ka dilakukan perhitungan B dikali PC, yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat min 6 dikali 4,486, sehingga diketahui nilainya 0,00001346. Setelah itu dicari nilai pKa dengan cara minus log Ka sama dengan, sehingga dihasilkan nilai pKa yaitu sebesar 4,871.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam praktikum kali ini. Absorpsi obat di dalam tubuh terjadi setelah obat dibebaskan dari bentuk sediaannya. Koefisien partisi menjadi faktor utama yang mempengaruhi absorpsi obat. Koefisien partisi merupakan perbandingan kadar obat dalam dua fase setelah mencapai kesetimbangan. Koefisien partisi terbagi menjadi dua, antara lain koefisien partisi sejati dan koefisien partisi semu. Koefisien partisi sejati dilambangkan dengan PC dan koefisien partisi semu dilambangkan dengan PC aksen. Percobaan kali ini dilakukan dengan mencampurkan dua cairan dengan sifat kepolaran yang berbeda. Apabila dua cairan atau lebih dengan kepolaran yang sama dicampurkan, maka cairan akan bergabung dan tidak akan terjadi pemisahan. Namun, apabila dua larutan memiliki kepolaran yang berbeda, kemudian menyebabkan adanya pemisahan antar dua fase. Prinsip pemisahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dua nilai absorbansi dari fase air dan fase organik. Fase organik yang digunakan berupa etil asetat atau heksan berada pada lapisan atas dan lapisan cair berupa larutan datar salisilat. Hal ini terjadi karena perbedaan berat molekul dari kedua fase, di mana etil asetat diketahui memiliki berat molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan berat molekul asam salisilat, sehingga etil asetat berada pada lapisan atas. Pengukuran absorbansi digunakan untuk penentuan koefisien partisi menggunakan instrumen berupa spektrofotometer UV vis. Larutan ferinitrat digunakan sebagai indikator untuk memberikan warna pada larutan buffer salisilat yang akan diukur absorbansinya pada spektrofotometer UV vis. Pemberian warna dilakukan karena sinar tampak pada spektrofotometer UV vis hanya dapat melewati sampel yang mempunyai kromofor atau warna. Warna yang dihasilkan berupa warna ungu dan larutan datar salisilat yang telah diukur pada absorbansi 540 nanometer. Persamaan regresi yang didapat dari kurva baku dengan data dari spektrofotometer UV vis digunakan untuk menentukan nilai koefisien partisi sejati atau PC, nilai Ka, dan juga nilai pKa. Nilai PC atau koefisien partisi sejati yang kami dapat dari perhitungan sebesar 4,486. Nilai PC menggambarkan koefisien partisi sejati suatu campuran. Perbandingan nilai PC aksen terbesar yaitu yang diperoleh dari pH 2,5 sebesar 4,633, sedangkan nilai PC yang didapat mendekati nilai PC aksen pada pH 2,8 sebesar 4,343. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PC yang didapat terdapat di antara rentang koefisien semu tertinggi dan koefisien semu terendah. Nilai dari konstanta disosiasi atau Ka diperoleh dari mengkalikan nilai B yang didapat dari persamaan regresi linear dengan nilai koefisien partisi, yang mana perhitungan Ka yang didapat sebesar 0,00001346. Nilai pKa yang diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 4,871. Nilai pKa yang kecil menunjukkan semakin asam suatu zat, maka nilai pKa ini berbanding lurus dengan nilai pH. Semakin rendah pH suatu zat, maka semakin tinggi konsentrasi ion hidrogennya, sehingga semakin rendah nilai pKa, maka semakin kuat pula asam dan lebih besar pula kemampuannya untuk menyumbangkan proton. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika yang sudah kita lakukan minggu ini mengenai koefisien partisi. Jadi, nilai koefisien partisi dari asam salisilat yang sudah kita hitung itu didapatkan sebesar 4,486. Sedangkan untuk konstanta asamnya itu sebesar 1,346 dikali 10 pangkat min 5 dan nilai pKa-nya sebesar 4,871. Kemudian, untuk mengukur kadar dari ekstraksi asam salisilat itu dapat digunakan larutan dapar yang akan dimasukkan ke dalam larut organik yang cocok. Sedangkan hubungan antara pKa dengan pH itu adalah bila semakin rendah pH, maka akan semakin tinggi konsentrasi dari ion hidrogennya. Sedangkan ketika semakin rendah pKa, maka keasamannya itu akan semakin kuat. Kemudian, absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi sehingga bila konsentrasi dari suatu zat itu tinggi, maka otomatis absorbansi zat tersebut juga akan mengalami kenaikan, sama halnya dengan konsentrasi. Dan yang terakhir, itu semakin tinggi pH dari suatu sampel, maka akan semakin kecil konsentrasi atau kadar dari natrium salisilatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.